Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Sabtu sore 3 Dzulqa'dah 1437 Hijriah, kita kembali duduk bersama dalam kajian rutin setiap Sabtu pekan pertama untuk membaca ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah, sejatinya kita setiap Sabtu sore pekan pertama kita membaca kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin, ringkasan dari kitab Mukhtasar dari kitab Minhajul Qasidin. Akan tetapi untuk Sabtu ini, karena pembicaraan pada hari Kamis pagi yang lalu belum selesai tentang seluk-beluk mendidik anak perempuan dalam Islam, maka kita pada sore hari ini melanjutkan tema tersebut sehingga bisa kita selesaikan. Biasanya kita membaca kitab ringkasan Minhajul Qasidin yang di dalamnya kita membaca tentang baik itu penyelamat atau pembawa kebinasaan ataupun ibadah dan yang lain-lainnya. Yang jelas sore ini kita akan melanjutkan membicarakan tentang seluk-beluk mendidik anak perempuan dalam Islam. Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan sebelumnya kita sudah menyebutkan hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana keutamaan mendidik anak perempuan. Keutamaan mendidik anak perempuan. Dan keutamaan-keutamaan tersebut membuat kita semakin
bersemangat, mengeluarkan tenaga, pikiran, materi untuk mendidik anak perempuan kita, sehingga kita mendapatkan keutamaan dari mendidik anak perempuan tersebut. Sebagai sedikit yang kita sudah pelajari dan yang sudah kita baca tentang keutamaan mendidik anak perempuan, yaitu sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Tirmidzi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwa barang siapa yang mengurus 2 anak perempuan sampai baligh, maka Nabi Muhammad SAW menyatakan, dia dan aku datang pada hari kiamat seperti ini. Ini menunjukkan keutamaan yang pertama, mendidik anak perempuan. 2 anak perempuan sampai baligh. Dan kita sudah jelaskan makna baligh yang lalu pada waktu pertemuan sebelum ini, yaitu hari Kamis pagi. Makna baligh adalah sampai ia menikah, bukan makna baligh yaitu sampai dia haid atau sampai dia baligh, yang berarti dibebani beban untuk beribadah. Ini yang pertama. Yang kedua yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad dari Uqbah bin Amir Al-Juhani radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mempunyai 3 anak perempuan lalu dia bersabar atas mereka, bersabar di dalam mendidik anak-anak perempuan tersebut. Di sini terdapat pelajaran bahwa mendidik anak perempuan tidak sama dengan mendidik anak laki-laki. Perlu kesabaran ekstra. Kemudian bersabar atas mereka dan memberikan makan dan minum kepada mereka dan memberikan pakaian dari hartanya. Maka anak-anak perempuan tadi akan menjadi penghalang seseorang dari nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini keutamaan yang kedua ketika kita ingin mengetahui apa keutamaan mendidik anak perempuan, yaitu yang pertama, penyebab seseorang sangat dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti di hari kiamat. Yang kedua, penyebab seseorang mendapatkan benteng atau penahan, pelindung, perantara antara dia dengan api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di sana ada riwayat yang lain yang disebutkan dalam riwayat Imam Abu Daud, Imam Tirmidzi dan yang lainnya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah bersabda, barang siapa yang mempunyai 3 anak perempuan atau 3 saudari perempuan atau 2 anak perempuan atau 2 saudari perempuan. Lihat di sini ada kata-kata saudari dan ada kata atau. Biasanya para ulama hadis menjelaskan bahwa apabila ada atau, itu menunjukkan bahwa sebagian perawi tidak yakin bahwa yang dia sebutkan tersebut memang seperti itu atau tidak. Makanya mereka memakai kata atau, karena mereka belum yakin apakah yang mereka ingat itu 2 anak perempuan atau 2 saudari perempuan, ataukah 3 anak perempuan atau 3 saudari anak perempuan. Yang jelas Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang memiliki 3 anak perempuan atau 3 saudari perempuan atau 2 anak perempuan atau 2 saudari perempuan, lalu ia berbuat baik di dalam mendidik anak perempuan tersebut,
maka dan dia bertakwa kepada Allah dalam mendidik anak perempuan tersebut, maka baginya surga. Nah, ini keutamaan ketiga kalau begitu. Orang-orang yang mendidik anak perempuan dengan baik, dengan sabar, dan dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam riwayat Imam Abu Daud ada tambahan, yaitu barang siapa yang mempunyai 3 anak perempuan atau 3 saudari perempuan, maka lalu ia mendidik adab kepadanya. Mendidik adab kepadanya. Nah, ini nanti yang akan saya bahas dan akan saya tekankan banyak-banyak. Yaitu sebenarnya salah satu yang paling patut diperhatikan tatkala mendidik anak perempuan adalah adab. Terutama adab bagaimana menjaga kesucian. Adab dengan lisannya, adab dengan auratnya, adab yang berkaitan dengan kemaluannya, adab yang berkaitan dengan ucapannya, ya. Makanya disebutkan oleh Rasulullah pertama kali fa'addabahunna, lalu ia mendidik anak perempuan tersebut, wa ahsana ilaihinna, dan berbuat baik kepada anak perempuan tersebut, dan menikahkan anak perempuan tersebut. Lihat di sini ada 4 sifat, Bu. Dan ini termasuk seluk-beluk mendidik anak perempuan, yaitu mengajari adab. Adab itu apa sih? Adab itu adalah sebuah perbuatan yang baik menurut syariat Islam dan akal manusia yang normal. Itu adab. Adapun akhlak adalah sifat yang mendorong seseorang untuk beradab baik. Nah, gitu. Jadi apa bedanya adab dengan akhlak? Kalau adab itu perbuatannya, akhlak itu apa, Bu? Sifatnya. Ya, sifatnya. Dan ia berbuat baik kepada anak-anak perempuan tersebut dan menikahkannya. Sudah saya singgung pada pertemuan sebelumnya dan ini hanya sebatas mengingatkan bahwa termasuk berbuat baik dan memelihara anak perempuan adalah menikahkannya. Jadi dia juga bertanggung jawab atas pernikahan anak perempuannya. Dalam artian bertanggung jawab, dia juga memperhatikan siapa calon sang suami dari anak perempuan. Baikkah agamanya, baikkah akhlaknya. Kemudian dia juga memperhatikan tentang bagaimana pernikahan sang anak, dalam artian apakah pernikahannya sesuai dengan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau tidak. Maka orang seperti ini baginya surga. Ini sudah yang keberapa, Bu? Keutamaannya ketiga. Yang keempat, Ibu perhatikan, disebutkan dari hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad, Imam Ibnu Hibban, bahwa Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin tudriku lahu binatan fayuhsinu ilaihima ma suhbatahu aw sahibahuma illa adkhalatahul jannah." Tidaklah seorang muslim dia memiliki 2 anak perempuan, lalu ia berbuat baik kepada keduanya dalam pergaulannya atau menjadi sahabat keduanya, melainkan kedua anak perempuan tersebut memasukkannya ke dalam surga. Ini menunjukkan juga sama dengan poin yang ketiga, keutamaan anak perempuan adalah apabila kita berbuat baik tatkala mengurus 2 anak perempuan, maka niscaya kedua anak perempuan tersebut penyebab seseorang bisa masuk surga.
Taib, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Kiranya sampai di situ pada pertemuan sebelumnya. Kita akan bahas sekarang lanjutan hadis-hadis tentang keutamaan anak perempuan. Ya, keutamaan anak perempuan. Coba perhatikan keutamaan mendidik anak perempuan maksud saya. Coba perhatikan an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kana lahu thalathu banatin yu'wihunna wa yarhamuhunna wa yakfuluhunna wajabat lahul jannatul battah. Qila ya Rasulullah fa in kana tasnatain qala wa in kana tasnatain qala fara'a ba'dul qaum an wallaw qalu lah wahidah laqala wahidah. Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Bukhari di dalam kitab Al-Adabul Mufrad, dan hadisnya hasan insyaallah taala. Artinya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, beliau bercerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja yang memiliki 3 anak perempuan, yu'wihunna, memberikan tempat tinggal untuk mereka, wa yarhamuhunna, mengasihi menyayangi mereka, wa yakfuluhunna, membiayai menanggung beban biaya mereka, wajabat lahul jannatul battah, maka pasti wajib benar-benar mendapatkan surga. Yang menarik adalah, mungkin hadis tadi sudah kita bisa pahami, cuma ada tambahan di situ, yaitu memberikan tempat mereka. Karena memang ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, anak perempuan tidak sama dengan anak laki-laki. Dia bisa tidur di mana saja, mungkin di tengah rumah, mungkin di dalam kamar. Beda dengan anak perempuan. Meskipun dia anak kita, kalau dia sudah besar, terutama sudah haid, maka dia harus dijaga auratnya. Makanya disebutkan di situ yu'wihunna, menyediakan tempat untuk mereka dan menyayangi mereka dan membiayai mereka. Ya, di orang tua membiayai mereka. Karena kebiasaan bahwa biaya dan juga perlengkapan anak-anak perempuan berbeda dengan biaya dan perlengkapan anak laki-laki. Nah, itu mungkin penjelasan. Yang menarik adalah cerita selanjutnya. Para sahabat Nabi bertanya, ya Rasulullah, fa in kana tasnatain, wahai Rasulullah, kalau yang diurus, diberikan tempat tinggal, diberikan biaya, disayangi, dikasihi, itu cuma 2 anak perempuan. Tadi kan engkau mengatakan 3. Kalau cuma 2 gimana? Maka Rasulullah SAW mengatakan, meskipun 2, asalkan anak perempuan, tetap dia akan mendapatkan keutamaannya, yaitu surga yang tidak bisa ditolak. Fara'a ba'dul qaum an wallaw qala lahu wahidah laqala wahidah. Lalu orang-orang setelah mendengar hadis itu berpaling dari Rasulullah, artinya bubar dari Rasulullah. Lalu mereka berkatakan, kalau ditanya 1 pun niscaya beliau juga akan menjawab 1. Ya, apa maksudnya? Hadis asalnya 3, ditawar oleh sahabat, dalam tanda kutip penawaran ya. Ditawar oleh sahabat, kalau 2 gimana? Kalau 2 juga sama. Kemudian para sahabat pun berpaling karena sudah selesai hadisnya. Maka sebagian mengatakan kalau 1 juga pasti begitu. Artinya meskipun dia cuma mempunyai anak perempuan 1 dan dia urus, dia kasihi, dia berikan tempat tinggal, maka dia pun akan menghasilkan surga yang pasti, tidak bisa ditolak. Ini juga keutamaan mendidik anak perempuan.
Kemudian ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat lagi hadis yang lain. Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya, hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Coba perhatikan hadisnya, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. An Jabir an Aisyah radhiyallahu anha qalat dakhaltu alayya imra'atun wa ma'aha ibnatani tas'al falam tajid 'indi shay'an ghayra tamratin wahidah fa'ataituha iyyaha faqasamatha baina ibnatayha wa lam ta'kul minha thumma qamat fa kharajat fadakhala an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam alaina fa akhbartuhu faqala man ubtuliya min hadhihi al-banati bi syai' fa ahsana ilayhinna kunna lahu sitran minan nar. Artinya Aisyah radhiyallahu anha bercerita, perhatikan ibu hadis ini banyak manfaatnya. Suatu ketika ada seorang wanita masuk ke dalam rumahku dan ia membawa 2 anak perempuan. Wanita tersebut meminta-minta. Jadi orang wanita miskin membawa 2 anak perempuan minta-minta. Di sini terdapat pelajaran, sebelum saya lanjutkan ibu ya. Di sini terdapat pelajaran bahwa apabila seseorang miskin, tidak punya penghasilan, lemah, maka boleh dia minta-minta. Ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan akan hal itu. Yaitu, saya ulangi sekali lagi, apabila dia miskin, lemah, tidak punya penghasilan, maka dia boleh minta-minta. Selainnya tidak boleh. Perhatikan hadisnya. Hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu an yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Dawud. Innal mas'alata la tahillu illa li ahadi thalathatin. Artinya minta-minta tidak halal kecuali salah satu dari 3 orang. Tidak halal kecuali salah satu dari 3 orang. Rajulun tahammala hamalatan fahallat lahul mas'alah hatta yusibaha thumma yumsik. Artinya seseorang yang punya hutang, seseorang yang punya kewajiban membayar diyah, membayar tebusan, baik itu karena dia yang melakukan kesalahan atau karena dia yang dibebani oleh kawan-kawannya, oleh kerabatnya, ya, maka orang ini halal baginya minta-minta sampai dia mendapatkannya. Kalau sudah mendapatkannya, dia tidak boleh lagi minta-minta. Ingat, yang pertama ini seseorang yang punya tanggungan ataupun tebusan untuk menebus sesuatu. Saya beri contoh, misalkan ada suatu kaum A, suatu kaum B bertengkar, berperang, berkelahi antara suku ini dengan suku ini. Maka akhirnya seseorang mengatakan, kalian sudahlah berhenti untuk berperang, berkelahi, bertengkar, bertikai, ya, berhenti. Kalian akan saya kasih uang. Nah, ini namanya menanggung tebusan, ya. Atau seseorang yang menanggung tebusan dari kompensasi qisas. Misalkan keluarga yang terbunuh mengatakan, si fulan yang membunuh boleh lepas, tidak dibunuh.
asalkan dia bayar kompensasi. Kata keluarga yang membunuh ini, ya sudah, saya mau bayarkan kompensasi. Ini namanya tebusan, kompensasi karena pembunuhan. Nah, orang ini mungkin tidak punya uang, tetapi asalkan keluarganya selamat, dia menanggungnya. Maka orang ini boleh minta-minta. Ini orang yang pertama. Orang yang kedua, warajulun asabathu jaihah ijtahat malahu fahallat lahul mas'alah hatta yusiba qiwaman min aish. Yang kedua, yaitu seseorang yang hartanya itu hancur. Baik itu karena hujan, atau karena terbakar, atau karena hancur pokoknya hartanya. Baik itu karena ada tenggelam, kemudian juga ada gempa, hancur hartanya. Orang ini boleh minta sampai dia mendapati biaya untuk bisa hidup. Yang ketiga, warajulun asabathu faqatun hatta yaquma thalathatun min jawil hija min qaumihi laqad asabat fulanun faqah fahallat lahul mas'alah hatta yusiba qiwaman min aish aw qala sadadan min aish fama siwahunna minal mas'alati ya qabisah ya'kuluha sahibuha suhtan. Yang ketiga yaitu seseorang yang mendapati dirinya sangat-sangat susah, ya, miskin. Meskipun dulunya dia orang kaya, sekarang dia sangat miskin. Boleh dia minta-minta dengan syarat. Apa syaratnya? Yaitu ada 3 orang dari orang-orang pemuka masyarakat yang berakal, yang adil, menyatakan memang dia orang miskin. Maka boleh minta-minta. Jadi orang pertama siapa, Bu? Orang yang menanggung tebusan. Orang yang kedua siapa, Bu? Orang yang hancur hartanya. Yang ketiga orang miskin. Ya. Nah, maka kata Rasulullah SAW lanjutannya, selain 3 itu, siapa yang minta-minta, wahai qabisah, maka itu adalah harta haram yang dimakan oleh yang meminta-minta. Maka saya katakan tadi, ada pelajaran menarik dari cerita Aisyah tadi, yaitu bahwa seorang perempuan menemui Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha wa akhzallah man sabbaha wa qalaha, menemui Aisyah kemudian membawa 2 orang anak perempuan minta-minta. Ini pelajarannya, boleh perempuan minta-minta jika memang miskin, lemah dan tidak mempunyai harta sama sekali. Kemudian falam tajid indi syai'an, tapi perempuan tersebut tidak mendapati sesuatu apapun dariku. Di sini terdapat pelajaran, Ibu, bahwa lihat istri-istri Rasulullah, wanita-wanita yang diridhai oleh Allah, sangat sabar dengan keadaan suaminya. Saya berpesan, Ibu, sabar-sabar dengan suami Anda, terutama dalam perihal ekonomi. Selama dia masih kerja, selama dia berusaha mencari nafkah, maka sabarlah dengan keadaan ekonominya dan teruslah berdoa diberikan rezeki yang berkah, bukan hanya banyak, yang banyak dan berkah. Lihat orang-orang mulia, Aisyah radhiyallahu anha, beliau bercerita, falam tajid indi syai'an, wanita itu dan kedua anaknya tidak memiliki sesuatu, tidak mendapati dariku sesuatu apapun selain 1 buah kurma. Subhanallah, 1 buah kurma. Lalu Aisyah radhiyallahu anha memberikannya kepada anak perempuan tersebut. Di sini juga terdapat pelajaran, Ibu. Amalan paling utama dari seorang perempuan, dari amalan-amalan wajib adalah beristighfar dan sedekah. Oleh karenanya ummahatul mukminin
ibu-ibunya kaum beriman, istri-istri Nabi radhiyallahu anhunna, mereka itu ahli sedekah. Aisyah, Ummu Salamah, kemudian Zainab. Bahkan ada sebagian istri Nabi mempunyai gelar. Siapa yang tahu gelarnya? Siapa yang tahu gelarnya? Kemudian siapa beliau? Bu, ada mic di sana, Bu? Silahkan. Siapa yang tahu gelarnya? Kemudian siapa mereka? Gelarnya apa? Ummul Masakin. Bu, Ummul Masakin. Ibunya orang-orang miskin. Ada, saya pernah baca, dikenal oleh orang-orang, kalau tidak salah Bunda Teresa. Pernah dengar, Bu? Pernah? Ya, itu terkenal kenapa? Karena sangat pengasih terhadap orang-orang kelaparan di Afrika, kalau tidak salah. Ya. Nah, ini ada yang lebih dari Bunda Teresa, Ummahatul Mukminin. Mendapat ridha Allah dan dikenal dengan ibundanya orang-orang miskin. Ibu-ibu, saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah, dan ternyata subhanallah, istri-istri Nabi yang mendapatkan gelar Ummul Masakin itu bukan hanya satu. Siapa yang paling terkenal? Siapa, Bu? Zainab. Zainab binti Jahsh. Bukan itu saja ternyata. Ternyata dari Ummahatul Mukminin yang terkenal dengan Ummul Masakin, gelarnya Zainab binti Jahsh, Zainab binti Khuzaimah, Al-Aliyah binti Dhabiyan. Al-Aliyah binti Dhabiyan. Yang mana Nabi Muhammad SAW mentalak beliau, Al-Aliyah ini. Ya, semuanya terkenal dengan Ummul Masakin. Maka ibu perhatikan. Boleh Anda memperhatikan penampilan agar berdandan di hadapan suami, tapi perhatikan amal. Hartanya diletakkan di mana? Lihat Aisyah radhiyallahu anha. Beliau punya satu kurma satu-satunya. Ada yang minta, dikasih. Ya, maka amalan yang sangat utama yang dimiliki oleh seorang perempuan agar tidak menjadi wanita yang paling terbanyak penghuni neraka adalah beristighfar dan bersedekah. Kita lanjutkan cerita hadisnya. Lalu aku pun ngasih sebiji kurma tadi. Lalu lalu perempuan sang ibu tadi membagi 2 biji kurma. 1 biji kurma tadi dibelah menjadi 2. Dia tidak makan, tetapi dia kasih kepada kedua anak perempuannya. Di sini terdapat pelajaran menarik bahwa seorang yang paling patut kita baktii adalah sang ibunda kita. Mereka yang telah berjuang sebelum kita lahir dan setelah kita lahir. Ya, ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Mudah-mudahan ibunda kita yang sudah meninggal diampuni dosanya, dilapangkan kuburnya, dimasukkan angin surga ke dalam kuburnya. Dan yang masih hidup mudah-mudahan diberikan cahaya sunnah, kemudian wafat di dalam keadaan husnul khatimah. Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, lalu ibu tersebut keluar dari rumah Aisyah. Datanglah Nabi Muhammad SAW menemui Aisyah radhiyallahu anha wa radhaha. Aisyah radhiyallahu anha bercerita kepada Nabi Muhammad SAW. Mendengar cerita tersebut, Rasulullah SAW bersabda, "Manubtuliya
min hadhil banati bi syai' fa ahsana ilaihinna. Barang siapa yang diuji dari anak-anak perempuan ini dengan suatu ujian, lalu dia sabar berbuat baik kepada anak-anak perempuan tersebut, kunna lahu sitran minan nar, maka anak-anak perempuan tersebut menjadi benteng baginya dari api neraka. Nah, ini menunjukkan ibu faedah yang lain, bahwa anak perempuan adalah ujian. Lebih berat ujiannya dibandingkan siapa bu? Anak laki-laki. Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah. Ada perkataan menarik saya baca di sini, subhanallah, mudah-mudahan bisa ibu sebarkan. Di dalam kitab Saunul Mukarramat bi Riayatil Banat, Muhammad ibnu Sulaiman rahimahullah mengatakan, al-banunu ni'amun, anak laki-laki itu adalah nikmat, wal banatu hasanatun, sedangkan anak perempuan adalah pahala-pahala yang baik. Wallahu azza wa jal yuhasibu 'alan ni'am wa yujazi 'alal hasanat. Dan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat akan menghisap atas nikmat-nikmat. Anak laki-laki tadi nikmat, dan akan memberikan pahala atas hasanah-hasanah, atas pahala amalan-amalan baik. Dan anak-anak perempuan tadi disebut sebagai apa bu? Amalan-amalan baik. Lihat, ini bagaimana indahnya jika seseorang mempunyai anak perempuan, tidak seperti yang merupakan kelakuan orang-orang Arab jahiliyah. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sana ada hadis lain yang menunjukkan tentang bagaimana keutamaan mendidik anak perempuan. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau bercerita, ja'at miskinatun tahmilu ibnataini laha fa'at'amatha thalatha tamaratin fa'a'tat kulla wahidatin tamratan wa rafa'at ila fiha tamratan lita'kulaha fastat'amatha ibnataha fashaqqatit tamrata allati kanat turidu an ta'kulaha bainahuma fa'ajabani sya'nuha fadzakartu alladhi sana'at li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqal innallaha qad abjaba laha bihal jannah au a'taqaha biha minan nar. Ceritanya hampir sama, akan tetapi ceritanya lebih detail lagi. Saya sebutkan. Seorang wanita yang miskin, tadi disebutkan kata-kata miskinnya, makanya saya tadi menjelaskan boleh minta-minta ketika dalam 3 hal. Ya, seorang wanita yang miskin membawa kedua anak perempuannya, lalu wanita miskin ini lalu aku beri 3 kurma. Aisyah radhiyallahu anha memberikan 3 kurma, dan dahulu bu, kurma itu langka, tidak seperti sekarang. Ya, kurma tidak musim dingin, tidak musim panas ada, ya, sepanjang tahun ada, karena kemajuan teknologi. Saya tadi sempat berpikir ibu begini, ketika ada para pekerja di masjid ini dan kita sholat asar di sini, sedangkan sebagian para pekerja tidak ikut sholat asar. Saya berpikir setelah sholat, saya katakan dalam hati, sungguh apabila sarana ada bersama kita tetapi malah tidak menjadikan kita lebih taat kepada Allah, maka sungguh hal tersebut menjadi pemberat beban dosa kita di hari kiamat. Ya, sungguh berbeda ibu, orang yang jauh rumahnya dari masjid, kemudian dia terlambat ke masjid, dengan orang yang 20 langkah ke masjid dan dia masbuk di masjid. Rumah ulun tuh 20 langkah, ulun rancak menghitung. Ya, sungguh jauh. Makanya kadang-kadang kalau lagi masbuk tuh kesal sendiri terhadap diri sendiri. Kenapa tadi melakukan ini? Kenapa tadi melakukan ini? Ya. Maka ibu-ibu saudari-saudari muslimah,
perhatikan, sarana jika ada pada diri kita dan kemudian tidak menjadikan kita lebih takwa kepada Allah, itu sarana akan menjadi pemberat dosa bagi kita. Itu kita ambilkan dari mana? Dari hadis Rasul, ihris ala ma yanfa'uka. Bersungguh-sungguhlah atas apa yang bermanfaat untukmu. Lihat. Berbeda, Ibu, orang yang hidup di zaman Rasulullah dan tidak beriman. Abu Jahal, Abu Lahab, Umayyah melihat Rasulullah, melihat mukjizat beliau, melihat agungnya dan mulianya akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam, tidak beriman, lebih berat dibandingkan orang yang sekarang tidak beriman, karena memang tidak melihat Rasulullah. Meskipun yang sekarang tidak beriman juga termasuk kekafiran. Nah ini, saya ulangi sekali lagi, sarana yang ada pada diri kita, jika tidak menjadikan kita semakin takwa kepada Allah, hal itu menjadi pemberat dosa bagi kita. Makanya ada perkataan para ulama menarik, inna min alamati i'radil abdi inna min alamati i'radillahi 'anil abdi an yashghalahu bima la yanfa'uh. Sesungguhnya termasuk tanda Allah berpaling dari hamba tersebut adalah orang tersebut disibukkan dengan sesuatu yang tidak bermanfaat. Nah, ini perhatikan ibu-ibu, ya. Lihat sarana-sarana di dekat kita, yang ada pada diri kita, di rumah kita. Kok tidak menjadikan kita lebih bertakwa, mana lebih maksiat? Hati-hati, itu tanda Allah sedang berpaling dari hamba tersebut. Perhatikan baik-baik sekarang ibu-ibu, saudari-saudari muslimah. Lalu Aisyah memberikan 3 kurma. Sama seperti misalkan, mohon maaf ya Bu ya, saya tidak menyinggung, tapi memang beneran menyinggung. Misalkan orang diluaskan rezekinya, ya, tetapi dia tidak menggunakannya di jalan Allah, sangat bahitung benar. Sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW, Innallaha harrama alaikum uquqal ummahat wa man'an wahad. Allah mengharamkan atas kalian 3 sifat. Sifat yang pertama, durhaka kepada ibu. Sifat yang kedua, man'an wahad. Man'an itu kalau ada yang minta, dia begini, dia tahan. Tapi kalau dia minta-minta, ya. Nah, ada sarana kekayaan dalam dirinya, kok tidak menjadikan dia lebih beribadah dibandingkan yang tidak punya sarana. Itu nanti sarana hartanya menjadi pemberat dosa bagi dia. Makanya kan kita pernah baca di sosmed tentang pemulung berkorban misalkan. Pernah dengar Bu? Pemulung berkorban. Itu tamparan keras bagi orang-orang yang diluaskan rezekinya kok tidak berkorban. Dan itu pemberat dosa nantinya. Sarana semakin ada pada diri sendiri, tetapi tidak menjadikan lebih bertakwa kepada Allah, menjadi pemberat dosa di hari kiamat. Lihat Aisyah di sini, beliau memberikan 3 kurma. Kenapa saya kupas tadi masalah itu menyimpang sedikit? Karena Aisyah memberikan 3 kurma. Mungkin itu kurma tiga-tiganya yang dia miliki, tidak ada yang lain. Ya. Kalau ada orang bertanya, Ustadz kenapa 3 dibari? Ya, kenapa nggak banyak sekalian? Maka jawabannya mungkin itu saja yang dimiliki Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha wa akhzallahu man sabbaha wa qalaha. Fa'atat kulla wahidatin tamratan. Aisyah memberi setiap dari 3 tadi 1 kurma, 1 kurma, 1 kurma. Sang ibu 1 kurma, sang anak 1 kurma, sang anak 1 lagi 1 kurma. Lalu ibu tadi ingin makan kurma. Ingin makan kurma. Ternyata anaknya yang tadi sudah makan kurma milik mereka berdua, dan kurma yang ingin dimakan oleh ibunya diminta oleh 2 anaknya.
Maka apa yang terjadi pada ibu? Lihat perjuangan seorang ibu. Jangan pernah kecewakan ibu kita. Ya, fasyaqqatit tamrah. Maka perempuan sang ibu tadi membelah kurma miliknya yang ingin dia makan tadi. Kemudian diberikan kepada dua anak perempuan tersebut. Kata Aisyah, hebat orang ini. Aku takjub dengan kelakuannya. Maka hal tersebut aku sebutkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha qad aujaba laha bihal jannah." Sesungguhnya Allah telah mewajibkan dengan kelakuannya tersebut masuk surga. Atau Allah telah memerdekakannya dengan kelakuannya tersebut dari api neraka. Ini keutamaan menjaga, memberi makan, mengayomi, mengurus anak perempuan. Lihat lagi ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita akan poin terakhir, bahas poin terakhir. Bagaimana sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para anak perempuan. Kalau tadi keutamaan, ya, sekarang sikap Rasulullah SAW kepada anak perempuan. Perhatikan ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. An Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala, kharaja alaina an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa Umamatu bintu Abil As ala atiqihi fasalla fa idza raqa'a wada'aha wa idza rafa'a rafa'aha hatta qada salatahu yaf'alu dzalika biha. Rawahul Bukhari wa Muslim. Abu Qatadah radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar ingin salat mengimami kami, dan Umamah bintu Abil As. Dulu saya ingin menamai anak perempuan saya Umaymah. Ya, ini Umamah bintu Abil As. Umamah adalah seorang bayi di zaman Rasulullah. Anaknya Abul As. Ibunya Zainab binti Rasulullah. Berarti ini siapanya Rasulullah? Abu? Cucu. Ya, cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan disebutkan oleh para ulama, kanat Umamah min ahabbin nas ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan Umamah ini adalah termasuk cucu yang sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Umamah ini nantinya dinikahi oleh Ali bin Abi Thalib. Ketika bibi Umamah Fatimah, ya, bibi Umamah berarti siapa? Fatimah. Umamah ini berarti keponakannya. Bibi Umamah Fatimah, istrinya Ali bin Abi Thalib meninggal, maka Ali bin Abi Thalib pun menikahi siapanya? Ali. Menikahi keponakannya Fatimah. Ya, menikahi keponakannya Fatimah. Nah, itu begitu ceritanya. Jadi Ali bin Abi Thalib menikah dengan Fatimah, Fatimah meninggal, Ali bin Abi Thalib menikah dengan siapa tadi? Umamah. Umamah ini siapa? Anaknya Zainab, berarti keponakannya Fatimah radhiyallahu anha wa ardhaha wa akhzallah man sabbaha wa qalaha. Baik, perhatikan ibu-ibu saudari muslimah, Rasulullah SAW keluar ingin mengimami kami sholat sambil membawa Umamah binti Abil As di atas pundak beliau. Kata-kata di atas pundak mungkin di sini, mungkin di atas sini, ya, di sini, ya, memegangnya, atau di atas sini, di atas pundak. Jadi diberdirikan di sini, atau di atas pundaknya. Artinya didudukan di atas pundaknya. Semuanya adalah bentuk kasih sayang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang lebih luar biasa lagi, lalu beliau salat mengimami para sahabat
sambil bawa anak. Ini bentuk kasih sayang Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada anak perempuan. Jika beliau ruku, maka anak perempuan tersebut diletakkan oleh beliau. Jika beliau bangun, beliau angkat anak perempuan tersebut. Begitu juga sujud. Jika beliau sujud, beliau letakkan anak perempuan tersebut. Jika beliau bangun, baik duduk di antara dua sujud ataupun ingin bangun, beliau angkat anak perempuan tersebut. Sampai selesai sholat beliau senantiasa melakukannya seperti itu. Ini contoh bagaimana sikap Rasulullah terhadap anak perempuan, sangat penyayang terhadap anak perempuan. Itu hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di sana ada hadis lain riwayat Bukhari dari Ummu Khalid binti Khalid ibn Sa'id radhiyallahu anha wa ardhaha wa akhzallahu man sabbaha wa qalaha. Ummu Khalid binti Khalid bin Sa'id bercerita, "Ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'a abi wa alayya qamisun asfar." Aku pernah menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu aku bersama bapakku dan waktu itu aku memakai baju berwarna kuning. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lihat akhlak beliau terhadap anak perempuan. Beliau mengatakan, "Sanah, wahia bil habasyiyah hasanah." Artinya, oh baik ini. Masya Allah baik ini. Ya. Qalat fadhahabtu al'abu bi khatamin nubuwah. Maka karena beliau masih kecil, Ummu Khalid ini masih kecil, beliau akhirnya di pangkuan Rasulullah. Main-main dengan cincin kenabiannya Nabi Muhammad SAW yang ada di pundak kanan beliau, sesuatu yang menonjol bagaikan telur burung halus tuh, burung puyuh kah? Ya, seperti itu. Nah, beliau main-mainkan. Fantaharani abi, lalu bapakku melarangku. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, da'ha. Ya, artinya apa? Da'ha Artinya biarkan anak perempuan tersebut. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, abli wa akhliqi. Artinya, semoga engkau panjang umur dan semoga engkau baik kehidupanmu, wahai Ummu Khalid. Ini adab orang tua kepada anak perempuannya, mendoakan anak perempuan tersebut, ya. Fa umirat ba'da dzalika masya Allah an tu'ammar, dan benar ternyata doanya Rasulullah dikabulkan. Umurnya Ummu Khalid ya panjang. Umurnya Ummu Khalid panjang, ya, sampai ya panjang umurnya Ummu Khalid radhiyallahu anha wa ardhaha. Bapak Ibu, saudara-saudara, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang lain. Saking dekatnya Rasulullah dengan anak perempuannya, maka Fatimah sangat mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba perhatikan sekarang hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Daud, bahwa Rasulullah SAW bersabda, Fatimatu bid'atun minni. Fatimah itu adalah dari darah dagingku. Yuribuni marabaha. Menyedihkanku sesuatu yang menyedihkannya. Wa yu'dhini ma adzaha. Menyakitiku sesuatu yang menyakitinya. Maka Aisyah radhiyallahu anha bercerita tentang hal ini. Ja'at Fatimatu tamshi. Datang Fatimah sambil berjalan. Ma tukhti'u misyatuha misyata Rasulillah. Aisyah sang istri Rasulullah SAW radhiyallahu anha wa ardha wa sabbah man khala wa akhdallah man sabbah wa qalaha. Beliau bercerita, jalannya Fatimah benar-benar persis dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada bedanya. Tidak ada celah bedanya. Maka Rasulullah ketika Fatimah datang, Rasulullah SAW langsung mengatakan apa? Marhaban bibnati. Ya, selamat datang wahai anak perempuanku. Dipeluk oleh beliau. Begitulah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada anak perempuannya. Lihat lagi
Rasulullah SAW mewariskan kelembutan mengurus anak perempuan ini kepada sahabat-sahabatnya. Sahabat yang paling mulia siapa? Abu Bakar. Lihat bagaimana ceritanya. Dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu bercerita, Ata Abu Bakrin radhiyallahu anhu ibnatahu Aisyatu Ata Abu Bakrin radhiyallahu anhu ibnatahu Aisyata radhiyallahu anha wa qad asabat hal humma. Suatu ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu mendatangi anak perempuannya Aisyah yang terkena penyakit demam. Kemudian Abu Bakar bertanya, "Kaifa anti ya bunayya?" Wahai anakku, anak perempuan sayangku. Ya bunayya. Ya, kalau laki-laki ya bunayya. Kalau anak perempuan ya bunayya. Bisa ini diamalkan, dan ini tidak mengapa kita mencontoh. Sedangkan orang-orang yang, adapun orang-orang yang tidak suka, itu kan Arab banget, ya. Kalau Indonesia kan nduk sini nduk. Ya, terserah, nggak apa-apa. Mau bahasa Arab, bahasa Indonesia, yang penting menunjukkan kepada kasih sayang. Ya bunayya, wa qabbala khaddaha. Lalu Abu Bakar As-Siddiq mencium keningnya atau pipinya Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, hadis terakhir tentang bagaimana sikap Rasulullah di dalam terhadap anak perempuannya, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kemudian Imam Muslim, Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta, Imam Abu Daud, An-Nasai, dan Imam Ahmad. Perhatikan, seorang sahabat Rasulullah yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu sakit keras, dan beliau mengira beliau akan mati. Kemudian beliau berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku punya harta yang banyak dan tidak ada yang mewarisi hartaku kecuali satu anak perempuan. Maka bolehkah aku bersedekah dengan 2/3 dari hartaku?" Kata Rasulullah SAW, "Tidak boleh." Lalu Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, "Kalau begitu dengan setengah dari hartaku." Kata Rasulullah SAW, "Tidak boleh. Kalau begitu aku," karena beliau mengingat bahwa anak perempuannya cuma satu, dikasih sedikit saja hartanya sudah cukup, karena toh nanti juga menjadi istri orang lain, dibiayai oleh orang lain. Maka Rasulullah SAW ditanya lagi oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, "Kalau sepertiga bagaimana wahai Rasulullah?" Kata Rasulullah SAW, "Ats-tsuluts wa ats-tsulutsu kabir." Bolehlah sepertiga. Itu pun sepertiga sudah banyak. "Innaka in tarakta waladaka aghniya'a khairun min an tatrukahum 'alatan yatakaffafuna an-nas." Sesungguhnya, lihat, ini statement yang menunjukkan kasih sayang Rasulullah terhadap anak perempuan. Sesungguhnya engkau wahai Sa'ad meninggalkan anakmu dalam keadaan berkecukupan lebih baik dibandingkan kamu meninggalkan anakmu dalam keadaan miskin, minta-minta dengan manusia. Wa innaka, dan sesungguhnya, lan tunfiqa nafaqatan illa ujirta 'alaiha hatta luqmata tarfa'uha ila fim ra'atik. Tidaklah engkau menafkahkan harta dengan sebuah nafkah, melainkan engkau akan diberikan pahala. Dan nafkah adalah pemberian orang tua atau suami kepada anaknya atau kepada istri dan anaknya, sampai satu suapan yang kamu suapkan kepada istrimu, itu akan kamu dapat pahalanya. Nah, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah, di sini terdapat pelajaran menarik bahwa anak perempuan, salah satu yang perlu kita perhatikan adalah bekal dia. Bekal. Karena kalau seandainya kita meninggal, maka belum begitu dipastikan dia akan mendapatkan suami. Tetapi kalau kita sediakan bekal, maka itu akan mencukupi. Cuma jangan sampai perhatian kita hanya kepada bekal materi.
Sandang, pangan, harta, rumah, tanah, emas, perak, enggak. Tetapi bekal yang paling utama adalah ketakwaan. Umar bin Abdul Aziz, khalifah, kalau di kita presiden, ya, mempunyai anak 11. Aturan bergaji banyak, tapi ternyata beliau lebih mendahulukan rakyatnya dibandingkan kehidupan pribadi beliau. Akhirnya ketika dalam keadaan sekarat, Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala, ya, tabi'i ini yang bertemu dengan para sahabat, gubernur Mesir yang disebut-sebut sebagai khalifah Rashidah yang kelima, tapi dari kalangan tabi'i. Beliau ditanya ketika dalam keadaan sekarat, "Madza tarakta li ahlik?" Wahai Umar, apa yang kau tinggalkan untuk anakmu dan istrimu? Apa jawaban Umar? Perhatikan ini, Ibu. Di samping kita menyediakan bekal untuk anak-anak perempuan kita, kita juga menyediakan bekal ketakwaan. Bekal materi iya, tetapi kita juga menyediakan bekal ketakwaan. Beliau menjawab, taraktu lahum taqwallah. Aku tinggalkan untuk anak-anakku ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kenapa beliau meninggalkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Ya, bahkan Ibu silahkan cek, tanya aja, tulis di internet, taraktu lahum taqwallah. Itu sudah menjadi sejarah yang dicatat dengan tinta emas. Perkataan Umar bin Abdul Aziz, aku tinggalkan mereka takwa kepada Allah. Kenapa demikian? Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Kata Umar bin Abdul Aziz, in kanu aghriya, kalau mereka bertakwa kepada Allah dan mereka kaya, mereka akan gunakan hartanya di jalan Allah. Kalau mereka miskin dan mereka bertakwa, Allah tidak akan menyia-nyiakan hamba-hambanya yang bertakwa. Begitu fikih. Ya, maka perhatikan Ibu yang sering memperhatikan sandang, pangan, pakaian, belas sana sini, pakaian harus pakaian yang merek dan semisalnya, tetapi untuk urusan takwa tidak diperhatikan. Di antara permasalahan takwa, dan ini poin terakhir, di antara permasalahan takwa yang perlu diperhatikan adalah akidah anak perempuan. Nah, kita sekarang sudah lebih spesifik lagi apa yang harus saya ajarkan kepada anak-anak perempuan saya. Akidah yang pertama. Yang kedua, amalan-amalan wajib yang tidak boleh seorang muslimah bodoh di dalamnya. Dari mulai tata cara bersuci, kemudian sholat, puasa Ramadan. Tidak boleh dia bodoh di dalamnya. Setelah akidah, maka ajarkan amalan-amalan ataupun amalan-amalan wajib sedetil-detilnya. Maka di sini dituntut orang tua itu berilmu. Ada pepatah Arab mengatakan, al-ummu madrasatun idza a'dattaha a'datta sya'ban tayyibal a'raq. Ibu itu seperti sekolahan. Jika engkau siapkan seorang ibu, maka dia akan menyiapkan bangsa yang yang mulia. Karena ibu itu adalah bagaikan sekolah. Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian yang ketiga, spesifik dalam mendidik anak perempuan adalah ajarkan mereka adab-adab Islam, terutama menjaga kemaluan dan kesucian. Ya, ajarkan mereka adab-adab Islam, terutama menjaga kemaluan dan kesucian. Karena saya sering mengatakan, tidak ada sesuatu yang paling berharga bagi seorang wanita muslimah setelah agamanya dibandingkan kesuciannya. Kalau sudah kesucian hilang, maka perempuan sudah tidak ada lagi harganya, kecuali kalau dia bertobat kepada Allah. Ya. Nah, sekarang saya ingin menyebutkan secara ringkas karena waktu, adab-adab dalam menjaga kesucian. Yang pertama yaitu berhijab. Hijab itu apa?
hijab itu adalah menutupi diri dari pandangan laki-laki yang bukan mahramnya. Baik itu bisa dengan kain, baik itu bisa dengan rumah, baik itu bisa dengan kaca mobil, sehingga tidak terlihat oleh laki-laki yang bukan mahramnya. Tapi ironis sekali zaman sekarang, kadang-kadang seorang perempuan mempunyai sopir, ya, sopir ini enak sekali dia, ya, dia bisa berdua-duaan dengan majikan perempuannya lebih banyak dibandingkan sang suami. Ayo ngaku pian, ya, maka ibu-ibu ittaqillah, ittaqinallah, takut kepada Allah, berhijablah, ya, karena tidak ada yang lebih berharga dibandingkan kesuciannya setelah agamanya. Yang kedua yaitu untuk menjaga kesucian, ajarkan tidak berdandan kecuali di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Ajarkan dari sekarang, Bu, ini aurat loh nak, buruk tuh kelihatan, jelek kelihatan, itu ajarkan dari semenjak dini, agar nanti kalau sudah dewasa tidak sulit untuk diajari. Yang ketiga yaitu agar menjaga kesucian, diajarkan tata cara minta izin. Minta izin untuk memasuki kamar, memasuki rumah, memasuki tempat laki-laki dan semisalnya. Yang keempat yaitu ajarkan agar bisa menjaga kesucian, tidak bersentuhan dengan laki-laki yang bukan mahram. Bagaimana di zaman sekarang? Kemarin itu saya malam-malam bersama keluarga saya, istri saya yang tercinta, tersayang. Jalan-jalan saya melihat, saya bilang kepada istri saya, tuh anak-anak perempuan itu kok mau-maunya jalan malam-malam. Apa yang dicari? Kemana bapaknya? Kemana orang tuanya? Ya, dan kenapa jalannya malam-malam? Jam 9 malam mau kemana? Ya, ini ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Maka perhatikan baik-baik, ajari anak perempuan kita tidak bersalaman, bersentuhan dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Yang kedua, ajarkan bagaimana hukum berkhalwat, berdua-duaan dengan anak perempuan, dengan anak laki-laki yang bukan mahramnya. Ini kadang-kadang sebagian orang tua ada yang ikutan sedih ketika anak perempuannya tidak diapelin malam Ahad. Sang orang tua mengatakan, sabarlah naklah, mungkin minggu kena ada nang datang nak kayak. Subhanallah. Bunting hanya tahu sidin. Ini ibu-ibu saudari-saudari muslimah. Kemudian yang selanjutnya bagaimana menjaga kesucian adalah tidak bersafar tanpa mahram. Selanjutnya yang sebelum terakhir yaitu tidak keluar dengan minyak wangi, dan sudah saya sering singgung ini tentang permasalahan minyak wangi. Yang terakhir yaitu tidak melemah lembutkan perkataan. Kemarin saya ditanya via SMS mungkin oleh seorang perempuan, saya tidak tahu namanya, apa hukumnya seorang perempuan membaca Al-Quran kemudian disebarkan di sosial media. Sebelumnya saya ingin ingatkan ibu-ibu, di zaman sekarang ini subhanallah, syaitan benar-benar merdeka mengganggu manusia dari sisi riya dan ujub, terutama bacaan Quran. Seorang moto diri sendiri, memvideo diri sendiri sambil baca Quran di samping pantai. Ini ngapain ente? Ya, para sahabat dulu menyembunyikan bacaan Qurannya. Ini kok diperlihatkan? Ya, kalau tujuannya untuk mengajari lain hal, memang ada video yang tujuannya untuk mengajarkan mana yang idgham, mana yang gunna, mana yang izhar, mana yang mat tabi'i, mat lazim mutsaqqal qilmi, mat lazim harfi mutsaqqal harfi dan semisalnya. Ya, ada memang video yang khusus, tetapi orang lagi duduk kemudian disuting, kemudian baca Quran, ngapain?
Imam-imam seperti Sudai, seperti yang lainnya, itu kan beliau di shoot, dijadikan video tatkala sholat tarawih doang. Ini hati-hati nih. Terutama anak-anak kita juga, jaga bu, riyaknya, ujubnya. Allah sudah memberikan hafalan Al-Quran kepada anak mungkin 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 10 tahun, bahkan mungkin sekarang sudah jadi biasa orang 10 tahun hafal Quran. Memang seperti itu. Allah berfirman, "Walaqad yassarnal Qur'an lidzikr fahal min muddakir." Sungguh kami telah mudahkan Al-Quran, maka apakah ada yang menghafalnya? Sedikit dihafal pasti bisa. Ya, cuma hati-hati ujubnya, riyaknya. Hapus amalnya, hapus. Apalagi kadang-kadang ada yang memberitahukan tentang begini loh cara saya mengajar anak-anak saya, padahal nggak ditanya. Ya akhi, ittaqillah. Jaga niatnya. Ya, jaga niatnya. Maka ibu-ibu, saudari-saudari, jaga perkataan, jangan sampai melemah lembutkan, ya, melemah lembutkan. Nanti syaitan akan membisikkan, ini kan saya sedang membaca Quran, bukan maksiat. Ini kan saya sedang membumikan Al-Quran. Ini kan saya sedang menyebarkan ayat-ayat suci. Betul, tidak ada yang salah, akan tetapi jangan diperlihatkan di sosial media. Ngapain? Ya, karena itu berpengaruh sekali dengan hati. Saya pernah mendapati Ustadz Al-Fadhil Maududi Abdullah. Saya tanya, Ustadz, kenapa antum nggak punya video klip untuk kajian? Video klip yang 5 menit, 10 menit. Itu kan orang-orang yang membuat video beliau. Bukan beliau langsung seperti saya sering jadi model begitu. Ya, video klip. Ya, beliau mengatakan itu hak saya dan hak antum untuk membuat video. Kalau saya tidak. Karena takut mungkin riya. Maka ibu-ibu, saudari-saudari, lihat ya, yang seperti itu saja masih mempertimbangkan satu dan lain hal. Ini sudah menjamur sekali yang seperti ini. Maka harus ada yang mengingatkan. Dan jangan di zaman dahulu seperti yang sudah saya sebutkan, sudah biasa orang menghafal 7 tahun, 10 tahun, sekitar itu sudah biasa. Yang tidak biasa adalah Anda memperlihatkan amal Anda. Ini bahaya. Ya, ini ibu-ibu, sadari-sadari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian yang terakhir, seperti yang ingin saya nasihatkan juga, menghafal Quran baik, tapi bukan itu tujuan. Karena hukumnya pun tidak wajib. Yang tujuannya adalah yaitu diamalkan. Maka saya pesan kepada orang-orang yang mungkin diberikan oleh Allah karunia, anak-anaknya menghafal Al-Quran. Anak-anaknya diberikan karunia oleh Allah untuk menghafal Al-Quran, bahkan sebelum mumayyiz, sebelum 6 tahun. Maka saya pesan, mudah-mudahan pesan ini tidak tercampuri dengan iri, tetapi pesan ini benar-benar murni, mudah-mudahan karena Allah. Saya pesan agar anak yang sudah hafal Quran tadi dibekali dengan ilmu agama, suruh nuntut ilmu agama. Karena itu yang paling penting dari pembelajaran terhadap Al-Quran. Lihat Imam Asy-Syafi'i 7 tahun hafal Quran, tetapi apakah sampai di situ tujuan utamanya hafal Quran? Enggak. Tetapi tujuan utamanya Al-Quran tersebut memudahkan seseorang untuk mempelajari ilmu agama. Makanya saya pesan, ya, mudah-mudahan diperdalam lagi ilmu agamanya setelah dia menghafal. Yang kedua, mudah-mudahan umurnya dipanjangkan agar bermanfaat untuk kaum muslimin. Yang ketiga, mudah-mudahan hatinya dijaga oleh Allah. Jangan riak dan ujub dengan hafalannya. Semoga ini bermanfaat. Masih ada waktu kira-kira 5 sampai 10 menit. Jika ada pertanyaan maka dipersilahkan. Nah, silakan Ibu. Tidak ada?
Jika tidak ada kita cukupkan. Bismillah, barakallahu fiik. Fiik barak. Mengenai penjelasan yang untuk keutamaan amal seorang perempuan, satu beristighfar dan dua banyak-banyak bersedekah. Di zaman sekarang ini, apakah boleh kita memilah-milah orang yang banyak yang minta-minta gitu? Soalnya pernah punya pengalaman, ada orang mampir minta sesuatu kita kasih, tahu-tahu besok harinya langsung datang lagi, katanya minta ini lagi. Jadi kita jawab aja, kan kemarin sudah begitu. Jadi bagaimana sikap kita, apakah boleh memilah-milah atau secara umum harus diberi semuanya? Jazakallahu khairan. Ya, jazakumullahu khairan atas pertanyaannya. Maka ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ingin menjawab tentang sedekah dulu. Bahwa sedekah itu bagaimanapun dia tetap akan mendatangkan kebaikan untuk orang yang bersedekahnya. Mau Anda sedekahkan kepada orang miskin, paling miskin, atau Anda sedekahkan kepada orang kaya, paling kaya. Ya, misalkan kita ngajak makan orang miskin atau memberi makan kepada orang miskin, itu dapat pahalanya. Begitu juga kita mentraktir orang kaya untuk makan, tetap juga dapat pahalanya. Jadi maksud saya adalah bahwa seseorang, ya, ketika dia bersedekah kepada orang yang mungkin tidak berhak untuk disedekahi, tetap dapat pahalanya. Tetap dapat pahalanya. Cuma di sini ada perhatian, kecuali zakat. Zakat itu kan ada batasan-batasannya. Zakat tidak diberikan kecuali kepada 8 orang. Fakir, miskin, orang yang ingin memerdekakan dirinya dari perbudakan, orang yang dililit hutang, orang yang berjihad di jalan Allah, orang yang kehabisan bekal. 8 orang itu saja yang dia mendapatkan harta zakat. Amil zakat, kemudian mu'allaf qulubuhum, orang yang mu'allaf. 8 itu saja. Nah, beda dengan sedekah atau hadiah. Yang ibu tanyakan tadi adalah sedekah hadiah. Maka bagaimanapun orang tersebut, ya, meminta-minta, baik dia itu adalah orang yang miskin ataupun pura-pura miskin, tetap dapat pahalanya. Nah, sekarang mungkin yang ingin ibu tanyakan adalah, Masya Allah, mudah-mudahan jadi ustazah itu, cocok kayaknya jadi ustazah itu, ya. Kalau seandainya anak-anak seperti itu teriak ketika kajian wajar, yang tidak wajar yang jilbab lebar itu yang teriak. Ya, taib, ibu-ibu sadari-sadari muslimah yang dimuliakan oleh Allah, perhatikan baik-baik bahwa pahalanya tetap akan dapat dia. Cuma mungkin yang ibu tanyakan, kita ingin memberikan edukasi, ya, memberikan edukasi kepada orang yang minta-minta. Kalau seandainya memang orang tersebut berpura-pura atau hanya mengandalkan minta-minta tanpa berusaha, maka berhak kita untuk memperingatinya. Dan berhak kita untuk membeda-bedakan mana yang kita sedekahi, mana yang tidak kita sedekahi. Terutama apabila yang kita sedekahi tersebut orang-orang yang ingin kita kira dia mengerjakan ketaatan kepada Allah. Kalau kita sedekahi orang-orang yang tidak mengerjakan ketaatan kepada Allah, malah digunakan untuk maksiat, untuk membeli rokok misalkan, atau untuk membeli hal-hal yang diharamkan misalkan, maka pada saat itu diharamkan kita untuk memberikannya. Jika kita mengetahui harta tersebut memang digunakan untuk maksiat. Lihat perkataan para ulama fikih. Al-Kasani di dalam kitab Bada'i'us Sana'i',
Amma sadaqatut tatawwu' fayajuz sarfuha ilal ghani li'anna tajri majral hibah. Lihat ya. Adapun sedekah yang merupakan sunnah bukan zakat, karena zakat tadi ada aturannya. Sedekah yang sunnah diperbolehkan diberikan kepada orang kaya karena dia seperti hibah, hadiah. Kita berhadiah kepada orang kaya, boleh tidak? Boleh. Kita berhadiah kepada orang miskin, boleh tidak? Boleh. Nah, kita tidak membicarakan mana yang lebih utama sekarang, tetapi kita membicarakan boleh tidak? Boleh. Tapi kalau kita membicarakan mana yang lebih utama, tentunya orang miskin lebih utama dibandingkan orang yang kaya. Intinya ibu, sedekah yang kita berikan, mau dia menipu kita, mau dia pura-pura, itu bukan urusan kita. Tetapi kalau kita ingin memberikan edukasi, pengajaran, pendidikan kepada orang tersebut agar tidak bersandar kepada minta-minta, tidak menjadi penyakit di masyarakat, maka boleh saja kita memilah-milih. Wallahu a'lam. Nah, Barakallahu fiik. Titipan pertanyaan Ustadz. Hanya saya yang ngaji sunnah di dalam rumah atau keluarga saya, itu pun sangat susah untuk mengamalkan sunnah. Sekarang tambah susah dengan hadirnya kakak ipar laki-laki saya yang membuat saya kerepotan selalu memakai jilbab lengkap setiap keluar kamar. Ibu saya memarahi saya dikarenakan saya yang selalu menutup aurat. Saya sudah menjelaskan jika ipar bukan mahram, tapi saya tetap dimarahi. Saya memutuskan untuk keluar dari rumah. Ustadz, apakah keputusan saya benar karena saya meninggalkan rumah? Jazakallahu khair. Ya, sepertinya yang pertanyaan ini adalah perempuan karena tadi berkenaan dengan jilbab. Maka jawabannya adalah jika keluar rumah kemudian tinggal di sebuah tempat dan tidak ada mahram di rumah tersebut, maka ditakutkan akan lebih berbahaya. Akan tetapi di sini dilihat maslahat dan mafsadah. Sebelum saya berbicara maslahat dan mafsadah, saya ingin membicarakan tentang ketaatan kepada ibu dulu. Tadi ibunya memarahi. Maka sebuah kaidah mengatakan la ta'ata fi ma'siyatillah, innamat ta'atu fil ma'ruf. Pegang itu baik-baik. Tidak ada ketaatan dalam perihal maksiat kepada Allah. Sesungguhnya ketaatan hanya pada yang ma'ruf. Ketika sang ibu mengatakan, buka saja jilbabmu ataupun berpakaian yang biasa seperti kamu berpakaian di dalam rumah sebelum ada kakak ipar, yaitu tidak harus selalu menutup benar-benar terrapat, maka ini tidak boleh ditaati karena dia berkaitan dengan maksiat kepada Allah. Karena kedudukan Allah lebih didahulukan dibandingkan kedudukan orang tua. Syariat Allah lebih didahulukan dibandingkan perkataan orang tua. Ya, dan ketika kita tetap mempertahankan sunnah tersebut, kita tidak termasuk orang yang durhaka atau wanita yang durhaka terhadap orang tua. Kemudian juga yang kedua, jangan lupa kita untuk berdoa kepada Allah agar dibukakan, dilapangkan hati keluarga kita untuk menerima ajaran Al-Quran dan Sunnah yang dipahami oleh para salafus saleh. Berdoa terus, mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan Allah, berkenaan dengan perempuan tadi tidak mentaati ibunya tadi, maka ya dia harus tetap teguh dengan menutup auratnya, dan itulah ujian bagi dia di rumahnya. Saya pribadi tidak menyarankan untuk keluar rumah. Lebih baik dia di dalam rumah dan sambil dia menasihati dan dia berihtisab. Ketika kita keluar rumah kemudian memakai pakaian yang begitu tertutup sebagaimana yang kita pakai kalau keluar rumah, maka ihtisab, dia berharap pahala dari Allah. Berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya ini ibadah, dan mudah-mudahan dengan seperti itu para keluarga dan kerabat kita bisa memahami dan akhirnya bisa menerima dan akhirnya bisa mengikuti. Ya. Adapun kalau dia keluar, maka itulah yang akan maka akhirnya yang akan ada dalam pikiran orang keluarga kita adalah pikiran yang miring karena kita belum sempat menjelaskan. Ya, memang berat, panas Ustadz, mau makan susah, ya, susah.
Dan itu kami pernah rasakan, saya dengan istri saya pernah rasakan. Di kamar kecil, setiap kali akan keluar karena ada adik-adik ipar laki-laki semua, adik-adik saya laki-laki semua. Harus keluar, kemudian keluarnya dalam keadaan tertutup, apalagi istri saya pakai cadar. Susah, bernafas susah, panas di luar, di Banjar sangat panas. Tetapi ihtisab, maka bagaimana? Harus ihtisab. Ya. Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Dan saya berdoa dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, semoga dimudahkan untuk tetap mengerjakan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik. Cukup kiranya kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Jazakumullahu khairan atas kehadirannya, perhatiannya, dan pertanyaan-pertanyaannya. Semoga ilmu yang kita ambil bermanfaat. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.